Begitu keluar dari kamar mandi, dia menembak semua orang yang ada di sekelilingnya. Jadi begitu tembak ya, otomatis sebagai manusia ya, banyak banget yang lari berkeliaran kemana-mana. Tapi sayangnya tembak itu, pistol itu mengenai beberapa orang. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Eva di channelku Eva Hasan B. Thank you banget udah klik video ini. Dan untuk kalian nih para penggemar kasus kriminal dan kasus misteri, jangan lupa untuk klik subscribe channel aku Eva Hasan B. Dan juga klik lonceng supaya dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Thank you guys. Oke guys, di video kali ini nih aku mau menceritakan ke kalian sebuah kasus yang baru-baru ini terjadi di Amerika Serikat. Kasus ini terjadi pada tanggal 30 November 2021 yang kemarin, jadi baru beberapa hari lalu ya guys. Ini benar-benar kasus yang masih baru. Dan kasus ini adalah salah satu kasus penembakan terbesar di Amerika setelah kasus penembakan Santa Fe High School tahun 2018 kemarin. Kasus ini terjadi di sebuah sekolah SMA di Amerika yang bernama Oxford High School. Sekolah ini terletak di daerah Detroit, Amerika Serikat ya. Dan ini sekolahnya cukup besar guys. Bahkan untuk mengatasi masalah yang namanya penembakan, karena udah sering terjadi di Amerika penembakan di sekolah, Oxford High School ini punya sebuah sistem yang mengajarkan anak-anaknya untuk berlindung ya, kemudian cara kunci pintu gimana, cara sembunyi gimana, cara berunding atau bernegosiasi dengan penembak itu kayak gimana untuk menghindari terjadinya masalah penembakan. Tapi ya namanya kasus kriminal ya guys, dan itu direncanakan oleh seseorang ya, otomatis anak-anak di sekolah itu ya nggak tahu ya, dan pasti guru-guru sekolahnya juga nggak tahu kalau tiba-tiba terjadi kasus seperti itu. Jadi walaupun mereka sudah menghadapi pelatihan, tetap aja ada korban yang berjatuhan. Pada tanggal 30 November 2021 itu, jadi mereka ini ceritanya sekolah kayak biasa ya guys. Jadi di Amerika sana sekolahnya tuh udah tatap muka. Banyak anak tuh udah masuk sekolah seperti biasa, jadi mereka tuh ada kelas-kelasnya gitu ya. Terus suatu kali itu mereka itu break time, jadi kayaknya waktunya makan siang gitu ya guys. Nah waktu makan siang ini ada seorang anak yang bernama Ethan Crumbley. Dia itu membawa tas backpacknya masuk ke sebuah kamar mandi di sekolah itu. Ya, orang-orang mikirnya ya dia pasti cuma mau ke kamar mandi gitu doang ya. Tapi ternyata waktu dia keluar, dia tidak membawa backpacknya lagi, tapi dia lagi megang sebuah pistol. Ini adalah pistol 9mm Sig Sauer guys ya. Jadi itu kayak jenisnya pistolnya gitu. Dan nggak cuma pistolnya ini punya banyak amunisi. Begitu keluar dari kamar mandi, dia menembak semua orang yang ada di sekelilingnya. Jadi begitu tembak ya, otomatis sebagai manusia ya, banyak banget yang lari berkeliaran kemana-mana. Tapi sayangnya tembak itu, pistol itu mengenai beberapa orang. Ada 4 anak yang meninggal, jadi 3 orang itu meninggal di tempat. Umurnya ada yang masih 14 tahun, 15 ya. Ada yang masih 19 tahun juga. Kemudian ada 1 yang kemudian dilarikan ke rumah sakit meninggal di tengah jalan, masih umur 17 tahun guys. Dan juga ada 7 orang lainnya, termasuk gurunya ya, itu yang terluka, terkena tembakan. Jadi mereka nggak mati tapi terluka guys. Total jadi ada 11 orang yang terluka dan menjadi korban dari kasus penembakan ini. Ethan Crumbley sendiri ini adalah anak yang masih usia 15 tahun guys. Untungnya 5 menit penembakan, dalam waktu 5 menit penembakan tersebut guys ya, langsung ada polisi yang kemudian menahan dia dan dia berhenti menembak. Jadi dia cuma nembak dalam 5 menit, dan dalam 5 menit itu amunisi yang keluar itu sekitar 30 amunisi guys. Jadi dia nembak 30 kali yang panik gitu ya. Dan itu pun dia masih ada amunisi cadangan
di dalam tasnya dia, kemudian di kantongnya dia itu juga masih ada amunisi tambahan. Sekitar 18 sampai 18 amunisi tambahan gitu. Jadi dia tuh udah siap-siap amunisi banyak banget. Untungnya waktu ditangkap dia itu nggak melawan dan dia mengikuti polisi yang menangkap dia itu dengan baik. Untungnya di daerah Oxford High School itu memang ada polisi yang diarahkan untuk menjadi kayak sheriffnya sekolah gitu ya. Jadi kayak nyamar jadi satpamnya sekolah. Dan polisi yang berjaga di sekolah itulah yang menangkap Ethan Crumbley tadi. Makanya dalam 5 menit langsung Ethan Crumbley ini tertangkap. Tapi walaupun dalam 5 menit itu aja dia udah membunuh 4 orang dan melukai 7 orang lainnya dengan 30 amunisi. Dan itu cuma korban secara fisik ya guys. Kalau secara mental pastinya anak-anak yang ada di sana itu semuanya ketakutan. Bahkan waktu itu terjadi, penembakan terjadi, anak-anak itu karena mereka udah diajarin ya, guru-gurunya juga udah diajari. Begitu ada penembakan, gurunya langsung ngumumin lewat kayak halo-halo itu ya guys, speakernya sekolah. Terus habis gitu langsung guru-guru lainnya tuh mengunci pintu sekolah. Memang ada kayak kunciannya namanya night lock. Jadi tuh dia diajari mengunci pintunya itu kayak pintu gede gitu guys. Itu dikunci night lock. Terus anak-anaknya itu di dalam kelas semua. Jadi mereka mengunci diri, nggak ada yang berani keluar. Bahkan waktu ada seorang sheriff yang kemudian mendatangi kelas untuk memanggil mereka keluar. Ini aku polisi gitu ya. Anak-anak ini sampai saking takutnya mereka diajari untuk nggak gampang percaya. Jadi mereka nggak percaya akhirnya dengan polisi tersebut dan mereka memilih untuk keluar melarikan diri lewat jendela. Dalam beberapa hari ini sekolah itu sampai libur guys karena memang masih dalam proses penyelidikan. Setelah ditangkap ya, Ethan Crumbley ini kemudian dibawa ke juvenile. Juvenile tuh kayak penjara anak-anak ya, karena dia ini sendiri masih umur 15 tahun. Berarti itu masih sekitar kelas 2 SMA guys. Bayangin ya, anak kelas 2 SMA membunuh teman-temannya sendiri. Ya, dia membawa tembak ke sekolah. Untuk cara pembawaan pistolnya sendiri ke sekolah itu masih belum diketahui. Tapi pastinya rasanya dari backpack tadi ya guys. Mungkin waktu masuk tasnya itu kan nggak diperiksa ya kalau biasanya sekolah itu. Nah itu kecolongannya di sana. Nah ternyata setelah diselidiki pagi harinya itu ya waktu di hari penembakan tanggal 30 November 2021 orang tua dari Ethan Crumbley ini sempat dipanggil oleh pihak sekolah. Jadi mereka kayak lewat Zoom gitu ya guys. Itu kayak ketemuan oleh pihak sekolah karena perilaku dari Ethan Crumbley beberapa hari ini tuh agak mengkhawatirkan. Makanya karena pihak sekolah khawatir, akhirnya pihak sekolah memanggil orang tua dari Ethan Crumbley ini untuk ya di konsultasi gitu ya. Ternyata hari itu juga tanggal 30 November setelah pihak sekolah ketemu orang tuanya, dia melakukan aksi penembakan tersebut guys. Itu miris banget ya. Dan mirisnya lagi adalah yang membeli pistol tersebut yaitu 6 Sauer 9mm itu adalah papa dari Ethan Crumbley sendiri. Jadi papanya ini beli pistol. Kemudian sama Ethan Crumbley itu nggak tahu gimana caranya dia kok bisa ngambil pistolnya papanya itu. Dia itu bahkan memotret pistol tersebut kayak di tweet ya guys. Just got a new beauty. Jadi kayak dia tuh nge-tweet kayak gitu. Ini adalah barang apa ya kok dia mau Indonesianya itu kayak ini loh barang baru gue kayak gitu ya. Nah itu kayak bener-bener memang dia itu udah ada kayaknya udah ada masalah secara mentalnya dari awal gitu. Menurut kesaksian teman-temannya, dia ini juga sempat depresi. Jadi dia ini sehari-harinya itu kayak murung gitu ya guys. Pokoknya perilakunya itu udah nggak seperti biasanya. Jadi teman-temannya pun udah menyadari hal itu. Kalau kalian lihat fotonya, ini dia itu bener-bener anak yang nggak kelihatan banget akan membunuh sebanyak orang itu guys. Untuk hukumannya sendiri sekarang masih proses persidangan ya. Jadi Ethan Crumbley ini lagi disidang dan dia ini rencananya akan disidang sebagai orang dewasa dan bukan anak-anak. Jadi harusnya setelah sebagai orang dewasa itu udah di atas umur 18 tahun kalau nggak salah ya di Amerika. Tapi dia ini kan masih umur 15 tahun. Tapi karena kejahatannya begitu besar, dia nembak sampai segitu banyaknya orang. Akhirnya persidangan di Amerika memutuskan untuk menyidang Ethan Crumbley ini sebagai orang dewasa dan bukan sebagai anak-anak. Jadi dia rencananya akan dipindah dari juvenile ke penjara. Penjara untuk orang dewasa, jail gitu ya.
Dia ini di accuse 15 kayak kejahatan gitu ya guys. Jadi sidang 15 kejahatan, dituduh 15 kejahatan, termasuk percobaan pembunuhan, kemudian membawa senjata secara ilegal ya, memiliki senjata secara ilegal, dan masih banyak lagi tuduhan-tuduhan lainnya. Pokoknya totalnya 15. Dan itu semua dijatuhkan ke dia. Tapi keluarganya ini juga udah nge-hire pengacara, dan keluarganya, dari sisi keluarganya ini nggak menerima kesalahan dari anaknya. Pengacara dari Ethan Crumbley ini sendiri itu bahkan mengajukan ke persidangan kalau dia ini nggak bersalah. Jadi pledge of not guilty. Padahal kan jelas ya guys, kita udah tahu kelihatan kalau dia ini salah, dialah yang menembak dan membunuh anak-anak tadi. Dan karena ini masih anak-anak, bahkan yang memberi tembak itu kan papa mamanya ya, akhirnya persidangan juga mempertimbangkan untuk memberikan hukuman nggak cuma ke Ethan Crumbley tapi juga kepada orang tua dari Ethan Crumbley ini sendiri. Jadi guys, sebelum aku upload video ini nih, ternyata ada updatean terbaru dan info terbaru dari pihak kepolisian Amerika Serikat mengenai Oxford High School shooting case ini. Jadi ternyata pistol 6-hour 9mm yang digunakan dalam kasus penembakan Oxford High School ini adalah hadiah Natal Ethan Crumbley dari orang tua Ethan Crumbley ini, yaitu James Robert Crumbley dan juga Jennifer Lynn Crumbley. Nah, menurut aku ini tragis banget ya, bagaimana mungkin orang tua itu ngasih hadiah Natal ke anaknya, jelas masih di bawah umur, sebuah pistol guys. Dan hadiah Natal justrunya harusnya indah ya dan punya makna yang berarti, malah digunakan untuk membunuh 4 orang yang masih muda dan juga melukai 7 orang lainnya. Nah, karena hal ini ya, orang tua dari Ethan Crumbley ini menjadi salah satu tersangka dalam kasus ini. Bahkan hakim di Amerika sana udah memberikan tuduhan yaitu involuntary manslaughter ke papa dan mama dari Ethan Crumbley ini. Involuntary manslaughter itu maksudnya jadi mereka ini melakukan pembunuhan tanpa suatu intensi untuk melakukan pembunuhan guys. Jadi anggapannya mereka tuh melakukan pembunuhan secara nggak sengaja. Kan mereka nggak langsung ya, tapi mereka membuka jalan itu untuk anaknya. Dan lebih parahnya lagi, mereka berdua ini tidak mengakui kesalahan mereka. Mereka plead not guilty kepada hakimnya ini. Dan bahkan mereka juga sempat pura-pura memberikan kesaksian kalau pistol yang digunakan di kasus penembakan itu adalah pistol yang mereka simpan di laci mereka dalam kondisi terkunci. Dan 40 menit setelah terjadinya penembakan tersebut, lebih tepatnya setelah Ethan Crumbley itu melakukan penembakan, terus ada beritanya guys, sudah keluar beritanya. Papa dari Ethan Crumbley yaitu James Robert Crumbley itu menelpon ke polisi untuk melaporkan kalau pistolnya itu hilang dan dicuri oleh anaknya. Padahal pistol tersebut tidak disimpan dalam kondisi terkunci. Dan mamanya itu udah jelas-jelas ngepost di kayaknya Twitter ya guys, kalau pistol itu adalah hadiah Natal untuk anaknya. Jadi dia nulisnya kayak gini, "This is his new Christmas present." Kayak gitu ya. Itu yang nulis mamanya Ethan Crumbley. Jadi memang benar-benar orang tuanya inilah yang membeli pistol itu dan memberikan pistol itu ke anaknya ini. Karena tuduhan ini, orang tuanya ini takut dihukum ya guys. Akhirnya mereka menarik uang dari ATM pada hari Jumat kemarin, yaitu sebanyak $4.000. Dan kemudian mereka melarikan diri. Jadi mereka ini mematikan HP-nya supaya nggak bisa dilacak sama hakim. Dan mereka nggak tahu melarikan diri kemana. Untungnya ya, pemerintah sendiri itu langsung mengeluarkan poster mengenai pencarian papa dan mama dari Ethan Crumbley ini. Jadi posternya wanted gitu ya tulisannya. Bagi yang bisa menemukan atau memberikan info ya mengenai papa dan mama dari Ethan Crumbley ini, akan diberikan imbalan sebesar $10.000. Ya ini karena kasus penembakan ini adalah salah satu kasus penembakan terbesar setelah kasus yang terjadi tahun 2018 kemarin. Jadi benar-benar kasus yang penting dan sangat diperhatikan oleh pemerintah Amerika.
Dan berkat poster tersebut, hari Sabtu ya, pagi itu, ada yang memberikan tip atau nelpon ke polisi mengenai keberadaan dari orang tua Ethan Crumbley ini. Jadi mereka melaporkan kalau mereka melihat orang tua Ethan Crumbley itu lagi sembunyi di sebuah bangunan. Dan akhirnya polisi langsung bergegas ke sana dan menangkap orang tua dari Ethan Crumbley ini dan langsung proses sidang involuntary manslaughter. Nah, selain kisah dari orang tua Ethan Crumbley ini sendiri ya, dari Ethan Crumbley-nya sendiri ternyata udah ada masalah guys. Jadi ternyata hari sebelumnya penembakan itu kan memang orang tuanya dipanggil ke sekolah untuk kayak dikasih pengarahan gitu kan ya. Ternyata itu disebabkan perilaku Ethan Crumbley itu udah menunjukkan gejala depresi. Jadi guru atau wali kelas dari Ethan Crumbley ini itu menemukan kertas di mejanya Ethan Crumbley yang kayak menuliskan kayak there are blood everywhere, kayak banyak ada darah di mana-mana. Aku nggak bisa menahan keinginanku untuk membunuh mereka. Kill them, pokoknya kata-kata yang kayak gitu udah ngarah ke sana gitu ya guys. Dan akhirnya orang tuanya pun dipanggil oleh sekolah yaitu karena masalah ini guys. Jadi dari awal Ethan Crumbley itu memang udah dalam kondisi yang mentalnya udah gak stabil kayak gitu. Dan dengan orang tuanya memberikan mereka pistol, ya tambah lagi ya guys, lebih parah lagi gitu. Selain cerita dari pelaku, ada juga cerita yang cukup heroik dari korban, salah satu korban yang meninggal. Jadi dalam kasus ini ada 4 orang yang meninggal. Ya ini aku bakal tunjukin fotonya guys. Jadi mereka ini masih kondisi umur yang muda ya, 14 tahun, 17 tahun, dan 19 tahun. Dan salah satu dari mereka, kalau nggak salah namanya Tate ya guys. Si Tate ini adalah seorang pemain American football kayaknya ya. Dan dia ini punya masa depan yang sangat cerah. Dia bahkan udah memikirkan mau kayak kuliah di mana, dia mau jadi apa gitu, dia udah pikirkan gitu ya. Tapi pada waktu kasus penembakan tersebut, dia itu nggak memikirkan dirinya sendiri, egois kayak lari gitu ya guys, ataupun takut, tapi justru dia itu malah berani menghadang pisau yang ditembakkan ke arahnya dia itu supaya lebih banyak orang itu bisa melarikan diri. Jadi dia ini benar-benar salah satu pahlawan dalam kasus ini. Jadi walaupun ada orang mungkin yang seperti Ethan Crumbley, yang dia itu melampiaskan mungkin kekesalannya, amarahnya ke orang-orang dengan cara membunuh, tapi dalam kasus ini kita juga bisa lihat kalau masih ada orang yang have love gitu ya, dia punya kasih, melindungi manusia lainnya supaya bisa lari dengan cara dia mengorbankan dirinya sendiri. Jadi aku benar-benar sangat kagum dengan tindakan heroik dari Tate ini. Ya semoga semua keluarga korban yang ditinggalkan ya tetap kuat dalam masa berduka mereka ini. Oke guys, thank you banget udah nonton kasus kali ini. Ini kasus yang benar-benar masih fresh and baru ya. Kalau kalian punya info-info terbaru mengenai kasus penembakan di Oxford High School ini, jangan lupa untuk komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, klik like untuk video ini. Dan juga klik subscribe untuk channel aku, Eva San B. Dan klik lonceng supaya dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Thank you guys, sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye-bye!